Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali ya dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, kali ini kita temanya masih sama, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia. Namun, yang kita akan bahas adalah organ tubuh dalam sistem pernapasan. Nah, sebelumnya, apa sih organ tubuh dalam itu? Organ tubuh dalam adalah organ yang terletak di dalam bagian tubuh seperti jantung, hati, ginjal, usus, limfa, dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman organ tubuh dalam. Nah, namun ada dibagi dalam beberapa sistem. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem pencernaan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, apa sih sistem pernapasan? Sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang kita hirup lalu mengeluarkannya menjadi karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sistem pernapasan itu proses kita bernafas ya, dari kita mengambil oksigen ya, lalu kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu sistem pernafasan. Lalu apa saja sih organ-organ yang berperan penting dalam sistem pernapasan? Nah, yang pertama ada hidung ya. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Nah, fungsinya dari hidung ini adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Teman-teman lihat ya pada gambar rongga hidung ya. Nah, di situ tempat keluar masuknya udara ya dalam sistem pernapasan kita. Lalu yang kedua, masuk ke tenggorokan atau yang disebut dengan faring. Nah, faring adalah jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Lalu, setelah dari tenggorokan, kita menuju ke pangkal tenggorokan atau biasa disebut dengan laring ya. Nah, jadi faring dulu, lalu ke laring. Nah, laring ini biasa disebut juga sebagai kotak suara ya, yaitu penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini ada pita suara dan juga ada katup yang namanya epiglotis ya, epiglotis yaitu yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Nah, bronkus itu apa? Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Nah, bronkus ini memiliki dua cabang untuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Teman-teman lihat pada gambar ya. Nah, di situ ada yang namanya trakea. Dia batang tenggorokan. Lalu, setelah trakea, itu kita tadi lewat ke bronkus. Nah, dari bronkus itu akan langsung masuk ke paru-paru ya teman-teman. Nah, paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Nah, dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Nah, letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, ini ya teman-teman, teman-teman bisa lihat gambar dari paru-paru dan masih ada banyak bagian-bagian dari paru-paru itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya diafragma.
Diafragma ini merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut ya. Ketika kita melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Nah, organ pernapasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di situ ada gambar paru-paru. Lalu Bu Sukma ada memberikan kotak berwarna merah. Nah, itu menunjukkan diafragma ya, teman-teman. Jadi, diafragma ini dinding otot ya. Dia tepat berada di bawahnya paru-paru. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sistem pernapasan. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains ya dengan Ibu Upi. Selanjutnya kita masuk ke Sentra Bahasa. Nah, kali ini teman-teman, materi Sentra Bahasa kita akan membahas tentang menulis karangan dalam bentuk paragraf ya. Nah, kita sebelumnya sudah membahas tentang paragraf ya. Nah, jadi paragraf itu merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang biasanya terdiri dari 3 sampai 5 atau 7 kalimat ya. Dalam paragraf ada 2 bagian, ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Salah satu ciri dari paragraf adalah adanya tulisan yang menjorok ke dalam. Nah, teman-teman lihat itu ada tulisan yang menjorok ke dalam ya. Pastikan ketika teman-teman menulis paragraf itu harus ada kalimat yang menjorok ke dalam ya. Nah, dari itu kita bisa mengetahui oh, ini namanya satu paragraf. Nah, itu ya teman-teman. Sebelumnya sudah Bu Sukma jelaskan, tapi kali ini Bu Sukma ingatkan kembali. Nah, selanjutnya oke, karena kita sudah pernah bahas tentang paragraf, kita lanjut langsung ke tugas ya teman-teman. Jadi kali ini teman-teman tugasnya adalah membuat karangan tentang pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan sistem pernapasan ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat cerita ya, yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Mungkin teman-teman pernah mengalami batuk, pilek. Nah, itu kan termasuk salah satu gangguan sistem pernapasan ya. Nah, jadi teman-teman bisa menceritakan apa yang teman-teman rasakan, terus kenapa teman-teman bisa mengalami gangguan pernapasan itu. Nah, teman-teman boleh ceritakan dalam bentuk paragraf ya, minimal 3 paragraf. Nah, lalu nanti teman-teman ceritakan pada saat kita recalling ya. Nah, kali ini teman-teman boleh buat karangannya dengan membentuk organ pernapasan. Jadi teman-teman boleh gunakan kertas buffalo, kertas HVS ya. Sebelumnya kertas buffalonya boleh teman-teman buat pola salah satu organ pernafasan manusia ya. Misal teman-teman mau buat paru-parunya. Nah, teman-teman boleh gambar polanya dulu, lalu teman-teman gunting. Nah, teman-teman gunting, lalu nanti teman-teman tulis di dalamnya itu cerita tentang pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan sistem pernapasan ya. Jadi buat semenarik mungkin, pastikan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu sistem pernapasan. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.